Oke, kita akan lanjutkan latihan 2.4 ya. Kali ini kita akan bahas soal nomor 2 dan nomor 3 dari buku paket Matematika SMA kelas 10 halaman 57. Baik, kita ke soal nomor 2 terlebih dahulu. Agar deret geometri 1 ditambah M-1 ditambah M-1 kuadrat ditambah M-1 pangkat 3 dan seterusnya merupakan deret konvergen. Tentukan nilai M. Petunjuk singkat di bawah ini dapat membantu kita dalam menjawab soal nomor 2. Jadi tentukan terlebih dahulu rasio dari deret tersebut. Baik deret geometri ya. Rasio itu rumusnya adalah UN per UN-1. Atau prinsipnya rasio itu merupakan pembagian antara dua suku yang saling berurutan. Jadi kalau ini U1, ini U2, ini U3, ini U4 gitu ya. Maka rasio itu bisa saja U2 per U1 atau U3 per U2, U4 per U3. Hasilnya pasti sama ya. Ini supaya enak kita pakai U2 per U1 aja ya. Nah, U2 per U1. U2-nya M-1, U1-nya sama dengan 1. Bilangan berapapun kalau dibagi dengan 1, hasilnya ya bilangan itu sendiri. Berarti M-1 dibagi 1 ya sama dengan M-1. Nah, ini rasionya. Selanjutnya kita hubungkan dengan syarat rasio pada deret konvergen. Ya. Jadi syaratnya adalah min 1 kurang dari R kurang dari 1. Atau ini bisa saja kita baca bahwa rasio itu harus terletak di antara min 1 sampai dengan 1. Nah nanti logikanya karena rasionya berupa interval, maka M pasti juga dalam rentang tertentu, dalam interval tertentu. Ya, sekarang kita akan coba cari. Jadi langkah selanjutnya R ini kita ganti dengan M-1. Gitu ya, jadi min 1 kurang dari M-1 kurang dari 1. Nah, ingat, tujuan kita adalah menentukan M. Lah ini kok ada M-1. Nah, berarti min 1-nya ini harus kita hilangkan. Caranya ya tinggal dipindah, ya kan? Dipindah ke kiri dan dipindah ke kanan. Atau boleh saja masing-masing ruas ya. Ini kita tambah dengan 1. Nah, itu juga boleh, ya. Jadi ini kalau dihapus, nah ini masing-masing ruas ya. Seluruhnya kita tambah dengan 1. Coba, kalau min 1 ditambah 1, itu kan sama dengan 0, ya kan? Lalu M-1 ditambah 1, berarti min 1 tambah 1 itu kan 0, berarti tinggal M-nya saja. Lalu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini sudah ketemu jawabannya. Berarti M itu terletak pada interval antara 0 sampai 2. Oke, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga, berarti S tak hingga ya, 4 plus 12 plus 36 plus 108 dan seterusnya ya. Petunjuk singkat di bawah ini dapat membantu kalian dalam menjawab soal nomor 3. Yang pertama, selidikilah terlebih dahulu deret geometri tak hingga tersebut merupakan deret konvergen atau divergen, baru tentukan S tak hingganya. Ingat, kalau pada deret konvergen, ya Dek ya, salah satu cirinya itu adalah sukunya ini semakin lama semakin kecil. Ya kan, sudah kita bahas di video sebelumnya. Contohnya adalah tinggi pantulan bola. Nah, tinggi pantulan bola itu kan membentuk barisan geometri, yang mana sukunya makin lama makin kecil. Ya kan? Nah, ini terlihat suku pada barisan geometri ini makin lama makin besar. 4 ke 12 ya kan, 12 ke 36 ini makin meningkat, 36 ke 108 dan seterusnya. Berarti pasti ini merupakan deret geometri tak hingga yang bersifat apa? Divergen ya, menuju ke tak terhingga. Atau adik-adik ingat syarat rasio pada deret konvergen dan divergen ya, sambil kita review materinya. Kalau pada deret konvergen, nah tadi ini sudah kita pakai untuk mengerjakan soal nomor 2 ya. Syarat rasionya adalah terletak di antara min 1 sampai dengan 1 ya, pada interval min 1 sampai 1. Ini kalau deret konvergen. Lah kalau deret divergen ya berarti menyebar atau memancar ya. Maka syaratnya adalah
R itu kurang dari min 1 ya, atau R lebih dari 1. Akibatnya nanti suku ke N itu makin mendekati tak hingga. Nah, sekarang kita cari aja. Apakah R-nya ini kurang dari min 1 atau lebih dari 1? Ya, berarti adik-adik boleh menggunakan U2 per U1. Ya, jadi U2 per U1 atau nanti U3 per U2. Ya, boleh-boleh aja ya. Pokoknya pembagian antara dua suku yang saling berurutan. U2-nya 12, U1-nya 4. Nah, ini kan kelihatan nih. 12 per 4 sama dengan 3. 3 itu kan lebih dari 1. Nah, ini. 3 lebih dari 1. Jelas berarti nomor 3 itu merupakan deret geometri tak hingga yang bersifat apa? Divergen. Nah, maka kalau ditanya berapa jumlah deret geometri tak hingga tersebut, yang ini ya, jawabannya adalah menuju plus tak hingga. Nah, tak hingganya berapa ya kita nggak tahu, ini tak terbatas, tandanya positif ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2 dan nomor 3 ya. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar.